saya kasih judul namanya The Last Intro to Blockchain karena blockchain intro tuh kayak berulang-ulang terus di mana-mana, tapi yang di sini saya harap bisa jadi the last buat kalian. Jadi setelah, dapat penjelasan kali ini, bisa ngerti dan bisa langsung advancing ke pembahasan yang lain gitu, yang mungkin lebih menarik bagi teman-teman, kayak gitu sih. Mungkin dari sisi keamanan, dari sisi segala macam lah, mungkin bahkan dari sisi harga atau trading juga kayak gitu. Next. Oke, first of all ini bukan financial advice jadi, apa namanya, jangan, apa ya, make a financial decision only based on this, apa namanya, presentation, bisa do your own research dulu ya, kayak gitu. Oke, next. Oke, jadi ini, talk-nya ini saya modifikasi dari talk saya sebelumnya di tempat lain gitu ya, tapi kurang lebih sama lah nanti isinya, kayak gitu. Oke, next lagi. Oh ini kayaknya nggak perlu, eee, sedikit aja, saya puji gitu kan di, apa namanya, sekarang sih nggak di Indonesia tapi, suka sebelumnya di Indonesia suka bikin komunitas dari mulai Stacks, kemudian juga ada Ethereum Jakarta, ada juga beberapa komunitas yang lebih ke programming juga, tapi bukan tentang kripto, juga sempat ada di Telegram. Nah, sekarang mau share-share dikit aja tentang pengetahuan saya, tapi di sini, feel free buat nambah-nambahin kalau ada, input kayak gitu dan ini bentuknya bebas ya, jadi boleh interupsi saya kalau misal ada pertanyaan, ada questions kayak gitu. Next. Iya, next, langsung aja. Oke, pertama saya ngasih intro tentang blockchain proof of work ya. Jadi tadi saya sebut intro to blockchain atau garis miring proof of work. Jadi kalau ketika orang mengatakan blockchain atau kepikiran sama blockchain, pasti yang pertama kali kepikir adalah proof of work sebenarnya yang dipikirkan. Jadi, bahasa teknisnya itu proof of work. Apa sih blockchain itu? Jadi blockchain itu sebenarnya tuh sejenis teknologi yang disebut sebagai digital ledger teknologi kayak gitu kan. Jadi, kalau pernah belajar akuntansi gitu kan ada ledger ya, ada buku besar gitu, general ledger gitu kan, ada debit kreditnya, terus ada apa namanya, balance-nya sekarang berapa gitu ya. Mirip mirip sama di blockchain juga gitu. Jadi bedanya kalau di blockchain itu dia digital, ya memang accounting zaman sekarang juga digital ya, sama-sama digital gitu kan. Tapi yang lebih menarik adalah blockchain itu dia distributed, ledger-nya itu distributed artinya salinan dari buku besarnya tadi itu ada di mana-mana gitu, ada di berbagai komputer di seluruh dunia ini, kayak gitu. Nah, gunanya apa sih? Kalau teman-teman aware ya, ini kan pasti udah sering nih kayak transfer uang dari bank satu ke bank yang lain gitu kan. Nah, sebenarnya, yang kita lakukan sekarang ini, di zaman sekarang sebelum blockchain ya, non blockchain, kita tuh masih pakai centralized ledger gitu. Jadi kayak misalnya bank A punya ledgernya sendiri, bank B punya ledgernya sendiri, nanti di pertengahan ada jembatan gitu biar bisa, nuker gitu ya, ngirim uang, transfer uang kayak gitu segala macam. Jadi mereka keep their own record gitu kan. Nah, yang dibawa sama blockchain ini gimana caranya, bisa nggak sih semua record yang kita punya tadi disimpan di satu tempat yang sama gitu, dan semua orang di seluruh dunia setuju gitu. Artinya apa gitu, artinya kalau, saya punya Ethereum address misalnya X gitu ya, saldonya itu 10 gitu, ya di seluruh dunia ini setuju kalau saya punya 10 gitu kan. Sedangkan kalau misalnya, itu kita pakai misalnya di bank yang biasa centralized bank gitu ya, yang ada banyak bank yang punya ledger masing-masing gitu, bisa aja itu ada diskrepensi gitu, kayak nggak sama antara yang di satu bank ke bank yang lain ataupun dari satu intermediator ke bank-bank yang nyambung ini, kayak gitu sih. Jadi itulah yang mau di-achieve sama blockchain, kayak gitu. Oke, next. Nah, eee oke, jadi blockchain ini versi yang paling dasarnya, versi proof of work-nya itu diamankan oleh suatu hal yang kita sebut sebagai ini ya, sebagai, kriptografi. Jadi ada mekanisme kriptografi yang dia itu bisa, mengamankan sistemnya, kayak gitu. Jadi kalau blockchain itu sistemnya kayak gini, simple. Ada yang namanya blok, ya, blok kayak yang kita agak digambar ini nih. Nah, blok itu dia punya beberapa komponen. Jadi pertama itu blok nomor satu, bloknya ya, blok number-nya gitu kan. Nonce gitu, number used once gitu kan.
ada datanya, data tuh bisa macam-macam, bisa kayak, apa ya, misalnya currency-nya, Bitcoin-nya Praja pindah ke saya, gitu, sebaliknya gitu. Dan yang terakhir adalah hash. Nah, hash ini tuh, apa ya, di bahasa Indonesia nggak ada sih, tapi hash itu kayak semacam fingerprint lah, kayak semacam kayak fingerprint lah, sidik jari gitu. Jadi gini sih cara kerjanya. Nanti ada rumus matematika gitu kan. Kalau misal kita masukin block number-nya, nonce-nya sama datanya akan keluar hash. Hash ini bisa dihitung cepat banget. Jadi kalau apa namanya? Mungkin saya bisa kasih tunjukkan demo di sini gitu kan. Eh, ya penting buat biar ini bisa lebih clear. Oke, saya pinjam share screen-nya dulu ya, Praja ya. Oke, Mas. Oke, nah jadi kita pertama punya blok gitu ya. Jadi blok ini tadi ada number-nya, ada nonce-nya, ada datanya gitu kan. Misalnya Praja 10 BTC gitu. Ini random aja ya. Nah, terus terjadilah suatu hal yang disebut sebagai mining gitu, menambang. Nah, menambang itu sebenarnya menebak-nebak nonce gitu kayak 1 ganti 2 diganti 3 seterusnya. Pernah lihat kebayang nggak di angka hash-nya tuh berubah gitu? Kelihatan kan ya, berubah angka hash-nya gitu. Nah, yang goals dari mining adalah mereka punya rules gitu kan. Bisa nggak cari hash, cari nomor nonce gitu, kalau dikombinasikan hash-nya tuh harus 0,0000 gitu. Ini kalau kita klik mine, nah yang disebut mining adalah mencari nonce atau number use once, nomor yang dipakai cuma sekali doang gitu kan. Yang kalau dibikin hash gitu kan, hasil hash-nya itu harus 0,000 gitu kan. Nah, ini kebetulan lama gitu. Nah, ini harus 6 digit 0 ya. Jadi 0,0000 gitu kan. Dan kalau di Bitcoin sekarang itu kayaknya udah sekitar 16 atau 20 nol. Jadi nolnya harus 20. Dan kemungkinan mendapatkan 0,000 itu sangat kecil sekali ya. Jadi komputer tuh harus komputer yang super cepat banget gitu. Kayak bisa nebak-nebak terus kayak gitu sampai dapat nol panjang banget kayak gitu. Nah, itu yang terjadi sama Bitcoin sekarang dan juga Ethereum sebelum the merge kayak gitu. Dia cuma nebak-nebak aja nolnya kayak gitu sih. Nah, itu yang terjadi sebenarnya di blockchain gitu kan. Itu blok gitu kan. Nah, yang terjadi apa berikutnya? Yang terjadi adalah berikutnya kita punya yang kita sebut sebagai blockchain. Jadi yang disebut sebagai blockchain itu kejadian di mana blok-bloknya tadi disambung-sambungin gitu kan. Kan chain, rantai gitu kan. Nah, ini caranya gampang ya. Jadi kita punya nambahin satu satu input lagi, gitu, satu hal lagi namanya previous block hash gitu kan. Jadi kalau saya blockchain-nya nomor satu, biasanya previous-nya itu 0000 atau disebut sebagai genesis block, jadi 0 gitu kan. Nanti di blok nomor 2 itu previous-nya itu adalah yang dari sebelah kiri ini, taruh di sini. Kalau kita lihat ya, nyambung kan kuningnya tuh. Nah, terus nanti sama di blok yang berikutnya kita mau cari nih apa namanya nomornya gitu kan. Nah, yang unik apa? Yang unik dari ini semua adalah eh, kalau kita misalnya punya blockchain yang panjang gitu ya, yang agak panjang, terus kita tiba-tiba ada orang yang mau manipulasi gitu ya, misalnya dia ada penggelapan uang itu memanipulasi gitu di sini, langsung ketahuan mana yang dia itu bohong gitu. Karena sekali kita merubah datanya, langsung berubah hash-nya kayak gitu. Dan sekali kita merubah hash di sini, akan merusak ke kanan-kanannya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang mencoba merusak gitu ya informasi dari Bitcoin atau dari Ethereum zaman dulu gitu, di tengah-tengah gitu di misalnya tanggal 10 September gitu. Nah, tanggal 10 September and beyond dia bakal rusak kayak gitu. Jadi itu yang bikin si blockchain ini powerful gitu. Nah, tapi sepower-powerful blockchain itu kalau misal cuma sendirian, cuma satu komputer aja, itu kurang bagus. Maka diciptakanlah yang tadi yang disebut sebagai distributed atau terdistribusi. Jadi yang dimaksud terdistribusi adalah ada banyak gitu kan kopiannya gitu. Ada peer atau peer itu kayak komputer A, komputer B dan seterusnya gitu.
Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba komputer B bohong gitu ya, dia ngerubah informasi di sini gitu ya, ini kebohongan gitu, ketahuan nih mana yang bohong di sini kayak gitu sih. Jadi, di blockchain tuh susah sekali buat bohong gitu. Nah jadi, ada mekanisme yang membuat itu, bisa dijaga asli gitu, nggak bohong. Nah itu disebut sebagai consensus mechanism. Nah, yang kita bahas barusan ini disebutnya proof of work consensus mechanism. Jadi mekanisme konsensus proof of work kayak gitu. Work itu artinya apa? Ada komputer yang dia bekerja menambang gitu ya, menebak-nebak sebenarnya nons yang pas gitu, yang biar dapat 0,00000 kayak gitu. Oke, itu sekilas visualisasinya, bisa kembali ke slide lagi. Oke. Oke, Oke, Mas. itu visualisasinya. Nah, dan you have a blockchain seperti yang tadi saya sampaikan, bisa next lagi. Nah, kemudian kalau udah punya banyak tadi distributed ledger, kita bisa next lagi, seperti tadi ya sempat divisualisasikan. Nah, kalau mau lihat sendiri bisa di sana, ada bahasa Indonesia juga jadi gampang dipahamin gitu. Next lagi. Oke, nah itulah, ceritanya si Ethereum tuh bisa diciptakan gitu ya, Bitcoin dan Ethereum bisa diciptakan gitu. Mereka pakai cara yang seperti itu. Jadi mereka pakai DLT tadi, distributed ledger tadi, pakai proof of work gitu kan. Nah, di sana mereka nambahin namanya incentive mechanism. Jadi gimana caranya orang tuh punya insentif gitu untuk mengamankan gitu. Jadi kalau kata siapa ya, kalau nggak salah kata Warren Buffett atau kata Charlie Munger gitu, "Kasih tahu saya insentifnya apa gitu buat orang, saya bakal tahu hasilnya kayak gimana," kayak gitu. Nah sama, di Bitcoin juga sama gitu. Ada orang yang mendesain insentifnya gitu. Insentifnya adalah kalau kita menambang dan dapat angka yang pas gitu ya, dapat 00 panjang, langsung dikasih reward berupa mining rewards kayak gitu. Nah sekarang kayaknya mining rewards udah lumayan banget ya, eee, beberapa Bitcoin kayaknya, bisa bisa puluhan ribu atau ratusan ribu dolar gitu sih. Jadi itu, walaupun ongkosnya pun berat juga ya karena butuh banyak capital buat bisa menambang kayak gitu. Anyway, nah, Bitcoin tuh dia reward-nya tuh fix fix issuance currency. Jadi currency yang di-cap gitu, maksimal cuma ada segini kayak gitu sih. Nah, biar biar dia menciptakan kelangkaan gitu. Nah, dari situlah muncullah banyak lagi innovation, hype gitu. Ada juga scam gitu kan, dan banyaklah yang kita terjadi NFT segala macam yang sekarang sudah sampai nih di telinga-telinga orang Indonesia kayak gitu sih. Oke, next lagi. Nah, berikutnya, di sini yang berikutnya lagi adalah muncul namanya Ethereum Smart Contract gitu. Nah, yang muncul dari smart contract ini sebenarnya adalah tadinya kan kalau kita tadi bahas blockchain ya, itu cuma kotak-kotak doang ya, tapi kok itu nggak begitu menarik gitu buat orang gitu, cuma record keeping aja gitu buat ngamankan informasi gitu kan. Nah, gimana kalau ada yang bisa lebih canggih, yaitu dia bisa meng-enforce suatu, perjanjian gitu atau kita sebut sebagai smart contract. Nah, muncullah nih, si namanya Vitalik Buterin tadi ada di kuis kita ya, siapa founder-nya, si Ethereum gitu kan, si Vitalik Buterin dia menemukan gitu, oh, gimana kalau kita bisa bikin, apa namanya, blockchain yang dia tuh generik, yang bisa di-custom. Nah, boleh next, Praja. Jadi ceritanya tuh zaman dulu ya kalau kita mau bikin koin baru, itu bikin blockchain baru. Jadi ada Dogecoin, satu blockchain baru gitu kan. Ada orang yang nggak sepakat sama Bitcoin, bikin lagi Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah ini tuh kalau buat para programmer sebutnya nggak dry, harusnya tuh don't repeat yourself gitu. Kita tuh harus don't repeat yourself. Kalau misalnya kita mau bikin apa harus bikin lagi gitu, bikin lagi tuh nggak repeat, nggak apa ya, nggak scalable gitu. Jangan nggak dry, nggak don't repeat yourself gitu. Susah ya ngomongnya, nggak don't repeat yourself, don't. Jadi repeat gitu kan karena don't. Nah, gitu. Jadi repeat yourself gitu zaman dulu. Nah, maka dia ngebuat ini dan muncullah Ethereum yang sekarang dipakai banyak orang kayak gitu. Yang baru-baru ini melakukan the merge yang kita bahas berikutnya. Oke, para kita next aja. Oke, berikutnya ini Turing completeness terlalu teknis, kayaknya bisa skip aja. Intinya sih Turing completeness tuh kayak mekanisme di mana kita itu bisa menjamin gitu ya,
suatu sistem itu dia Turing complete, artinya bisa memimik gitu kan program apapun gitu. Jadi kalau ada mesin yang dia bisa bikin program itu yang komplit gitu, yang bisa customable namanya Turing complete. Semacam itulah. Teman-teman bakal sering dengar kalau ikutan ngebahas apa namanya kripto gitu. Next lagi aja, Praja, yang ini terlalu teknis kayaknya buat yang lain gitu. Kita next dulu aja. Oke, nah intinya technical details-nya saya mau skip di sini. Ada yang disebut sebagai Ethereum Virtual Machine, tapi ini ntar bakal lama kita ngebahas sampai the merge. Kita next dulu aja. Oke, kita nggak apa next sih. Nah, ini sekarang udah kayak gini udah rame banget, udah banyak banget kayak tools-tools yang bisa kita pakai buat mainan di Ethereum gitu. Next lagi. Nah, oke. Nah, ini penting nih. Nah, bedanya sekarang kalau kita mau bikin kontrak gitu ya, kita harus apa namanya? Bayar gas gitu. Bedanya sama apa namanya, bank tradisional, bedanya sama Bitcoin gitu, Ethereum, kalau kita mau bikin kontrak, kita mau bikin apa, kita bayar gas. Gasnya itu dalam bentuk ETH atau ETH gitu kan. Nah, jadi itu adalah gas yang kita bayar kayak gitu. Nanti nanti Ethereum dipakai buat menjalankan program kita kayak gitu. Jadi kalau setiap program itu punya ongkosnya gitu. Jadi kalau ongkosnya udah lebih, dia nggak bisa jalan kayak gitu sih. Kayak mobil lah. Jadi Ethereum smart contract itu kayak mobil yang ada berjalan di network Ethereum kayak gitu. Kalau misal gasnya habis nggak jalan kayak gitu sih. Nah, nanti para penambang, bedanya penambang di Bitcoin dan di Ethereum, kalau di Bitcoin tuh dikasih rewards, mostly sekarang dari block rewards dari sistemnya sendiri. Tapi kalau misal dari Ethereum itu di reward dari sebagian juga ada reward dari orang yang bayar gas gitu. Jadi orang yang bayar gas reward miners gitu. Miners juga dapat sedikit gitu kan bonus dari jaringannya sendiri. Jadi jaringan Ethereum ngasih duit ke minernya plus juga uang dari fee gas yang kita bayar. Jadi makanya kalau bayar gas di Ethereum itu dulu sempat mahal, baru-baru ini agak murah. Itu karena apa namanya, ada reward yang kita harus bayar buat para penambang untuk mereka mengamankan jaringan Ethereum kayak gitu. Oke, next. Oke, nah itu tuh. Jadi orang ngirim gitu kan, ada banyak transaksi dimulai gitu kan, dia bakal nyalanin program-programnya gitu kan. Kalau habis dia bakal berhenti dan batal transaksinya. Uh, Otherwise bakal berhasil kayak gitu. Oke, lanjut lagi Praja. Oke, nah sekarang kita bandingin proof of work sama POS. Jadi apa namanya, orang ini bertransisi ya dari yang tadinya tuh proof of work ke proof of stake gitu kan. Ethereum itu kenapa di-celebrate banget yang kata Praja sampai nonton live streaming di YouTube sampai segala macam gitu. Kenapa sih orang pada kayak gitu, pada rame banget, pada sampai live streaming di YouTube, pada bikin party gitu di Twitter gitu ya buat Ethereum merge karena POS itu jadi Ethereum dibangun di tahun 2017 ya kalau nggak salah. Sorry, bukan 17 ya, bukan 17, 2000 berapa ya? 12 lah, 12. Iya 12, bener 12, 2012 gitu kan. Terus di tahun berapa gitu dia udah 2014 tuh udah mulai ada idenya gitu. Gimana kalau kita bikin kayak gini gitu kan. Kita bikin apa namanya? Gimana kalau kita bikin Ethereum pindah ke proof of stake gitu kan. Nah, dan dia tuh sampai lama banget gitu ya, sampai lama banget gitu, nggak jadi-jadi gitu. Kayak pengembangan udah lebih dari 5 tahun, dari 2017 sampai sekarang itu nggak jadi-jadi gitu. Nah, akhirnya sekarang pas jadi selesai itu bener-bener senang banget. Jadi gini, kalau proof of work tadi kan kita mengandalkan kriptografi ya, pakai hash tadi, cryptographical hash gitu kan. Nah, sekarang mereka tuh nggak pakai cryptographical hash, tapi mereka pakai economic incentive gitu kan, untuk mengamankan jaringan gitu, untuk biar orang sepakat gitu. Jadi ada sistem yang sangat complicated banget yang Ethereum pakai gitu, yang dia tuh ribet banget lah. Jadi instead of kita beli mesin, kita cukup ngumpulin Ethereum gitu kan, misalnya 32 Ethereum gitu kan, kita pakai sebagai validator, namanya bukan miner, validator. Ini validatornya ini ada rules-rulesnya yang perlu diikutin supaya dia bisa dapat rewards gitu sih. Kayak ada dikocok gitu siapa yang bakal dapet. Terus nanti kalau misal dia curang, ntar dapat kayak gimana. Banyak banget lah intrikasinya kalau di Ethereum tuh. Nah, akhirnya mereka bisa solve itu dan bisa bikin stabil sistemnya gitu. Dan sekarang udah berjalan, Ethereum sudah berjalan pakai Ethereum POS kayak gitu.
Oke, tapi POS ini banyak intrikasinya ya. Jadi pertama gitu kan, kalau teman-teman udah punya Ethereum sebelum Ethereum merge gitu kan, kalau teman-teman pakai Binance misalnya, itu sekarang ada 2, koinnya ada 2, menduplikat gitu. Satu Ethereum POS, satu Ethereum POW gitu. Jadi, sebenarnya kalau ada acara-acara kayak gini tuh orang-orang kita bilangnya gini, Ethereum people decide to double their money gitu, langsung ganda gitu. Sama kayak kejadian di tahun 2017 dulu yang mana Bitcoin sama Bitcoin Cash ya kalau nggak salah namanya, itu jadi 2 gitu kan. Artinya apa, mereka decide buat double their money. Jadi sebenarnya itu, banyak spekulator juga yang dia sempat beli banyak kayak gitu kan, supaya nanti pas Ethereum merge selesai jadi 2 gitu. Ada yang proof of work, ada yang proof of stake gitu. Anyway, itu entar kita bisa bahas. Next lagi aja. Oke, ini proof of work, ini proof of stake. Sama sih tadi, yang satu dia nambang kerja, yang satu tuh ngumpulin Ethereum-nya kayak gitu sih. Next lagi. Masalahnya adalah kalau dia itu POS, sebenarnya orang pada nggak suka gitu. Orang Bitcoin dan Stacks nih ya terutama nih, mereka nggak suka karena kita pindah ke skema rich getting richer gitu kan. Karena yang udah punya ETH makin kaya karena dia bisa pakai. Tapi apa namanya, kalau orang yang ETH gitu lebih suka karena lebih aman gitu, lebih hemat energi kayak gitu sih. Jadi ada debat juga di antara dua kubu ini kayak gitu. Oke, ini ada penjelasan tentang the merge gitu ya. Mungkin kita bisa skip aja ke bagian yang ini, sip. Jadi selama hampir 2 tahun ini ya, sebelum the merge itu mereka menjalankan disebut sebagai beacon chain. Jadi ada proof of work, ada beacon chain itu kayak jaringan yang sama yang dia tuh ngopas doang gitu informasi dari proof of work gitu kan. Jalan nanti pas udah apa namanya, udah waktunya tanggal 15 September kemarin, dia bakal gabung jadi satu dan jadilah Ethereum yang gabung gitu, yang disebut sebagai the merge atau sekarang udah proof of stake kayak gitu sih. Itu yang terjadi sekarang, kayak gitu. Nah, oke, cukup straightforward ya. Oke, next. Nah, sekarang udah pakai POS gitu. Banyak orang yang celebrate banget, senang udah pada pakai POS gitu kan. Artinya apa? Artinya sekarang kita nggak bisa dapat ETH dengan mudah. Kita harus ngumpulin ETH dulu gitu kan, biar bisa pakai paper hands gitu ya, pakai fiat money buat dapetin ETH. Tapi itu adalah bagian dari game yang mereka buat kayak gitu sih. Oke, next lagi. Oke, ini ada apa ya, ada roadmap-nya Ethereum ya. Kalau teman-teman tertarik, kita bisa share nanti hasil di ininya gitu. Ada banyak sekali yang di-planning sama si Ethereum ini sih untuk dapat untuk si the merge ini kayak gitu, teman-teman. Oke, kita next aja. Oke, jadi itu tentang the merge. Nah, sekarang aku mau bahas sedikit titipan dari penyelenggara nih Stacks Indonesia, yaitu tentang POX. Jadi Ethereum punya POS gitu kan, the merge, ada POX nih ya. POX tuh kayak hal lain nih, jadi ada usulan lain gitu, buat daripada kita bikin saingannya Bitcoin gitu. Kalau si Stacks itu dia bikin, gimana kalau kita berteman aja sama Bitcoin gitu, kita bikin friendly alliance gitu kan. Nah, jadi kalau Stacks itu dia mendukung proof of work karena menurut pendirinya Stacks gitu ya, bagus kita punya satu sistem yang dia tuh sangat secure ya, dan itu secara matematikal, secara kriptografi aman gitu, daripada pakai proof of stake yang mana ini memimik ya zaman sekarang aja gitu, rich getting richer kayak gitu sih. Jadi kan kayak bank-bank sentral kan sebenarnya sama proof of stake gitu sebenarnya. Akhirnya mereka bikin Stacks gitu kan, yang mana mereka pakainya bukan proof of stake, tapi mereka proof of transfer, pakainya X gitu. X itu transfer gitu. Kayak kalau pernah dengar perusahaan depannya X gitu kan, itu kan send gitu kan, S gitu, X gitu kan. Nah, mereka sistemnya gini. Jadi mereka ada 2 jenis, ada penambang, ada penumpuk gitu. Jadi penambang dia ngirimin Bitcoin gitu kan ke nomor-nomor yang diatur sama sistem gitu ya, sama jaringan, disebut staker address gitu, Bitcoin gitu. Nanti in return mereka dapat stacks gitu kan. At the same time, stackers-nya atau penumpuknya mereka ngunci STX-nya dikunci selama beberapa saat gitu ya, kayak 3 bulan gitu. Nanti in return dia dapat Bitcoin. Jadi kayak timbal balik itu muter gitu. Nah, di sini apa ya, banyak use case baru yang menarik ya dari hasil ini sih. Contoh use case barunya yang saya sangat senang banget adalah misalnya ada
teman-teman yang bikin Siegel namanya, itu alternatif dari Medium, yang mana kalau sekarang kan Medium itu kan pakai advertisement ya, tapi kalau pakai Stacks ini kita bisa kayak ngunci aja STX kita gitu kan, kita dapat membership, si membershipnya si outdoor itu secara gratis gitu kan. Nantinya setiap kali si STX yang kita kunci itu dapat Bitcoin, Bitcoin dikasih rewards, untuk rewards-nya si penulis kayak gitu. Jadi kita bisa mereward penulis tanpa ongkos yang banyak, karena kalau kita bisa buat berhenti gitu kan, STX kita balik gitu kan, full amount kayak gitu. Jadi itulah yang menarik dari POX. Jadi dia membuka jenis mekanisme ekonomi yang baru kayak gitu. Oke, nanti kita bisa bahas di Q&A karena waktu udah mau habis kayaknya. Oke, next lagi Praja. Oke, nah ini yang tadi saya sebutkan ya, mungkin penjelasan detailnya aja. Next lagi. Udah Oke, habis, Mas. udah habis ya? Ya. Kalau nggak ada, sekarang saya balik lagi ke Praja. Jadi itu tentang sedikit tentang Ethereum the Merge, ada konsensus mekanisme dan juga ada yang alternatif dari Stacks juga kayak gitu. Jadi ini aku pengen tanya sih, Kak. Jadi kenapa si Ethereum ini repot-repot bikin si The Merge ini? Apa sih yang pengen dicapai dari The Merge ini, Kak Puji? Ada Sebenarnya. banyak sih sebenarnya gitu ya. Jadi eh, apa namanya, dorongan buat bikin atau pakai energi yang lebih sustainable itu tinggi banget ya. eh, di Indonesia mungkin nggak begitu aware banget ya. Tapi kalau apa di negara-negara barat gitu ya, omongan kayak sustainable terus kayak environmental friendly itu kayak omongan sehari-hari gitu. Dari mulai alat yang kita pakai di rumah gitu ya, alat yang kita beli gitu di mana-mana gitu, jadi bahasan gitu kan. Nah, nah, termasuk teman-teman yang ada dari Ethereum juga, mereka pengen punya jaringan yang dia tuh green ya, yang mana katanya dengan the merge ini motong energi consumption 99,5% gitu. Yang tadinya mungkin perlu satu rumah gitu ya buat jalanin Ethereum gitu. Sekarang cukup ada komputer yang ukurannya kecil gitu cuma segini doang gitu. Nah, itu udah bisa ngerunning Ethereum asalkan ada depositnya gitu kan 32 ETH kayak gitu. Nah, itulah yang terjadi di teman-teman di Ethereum kayak gitu. Walaupun sebenarnya resikonya adalah apa ya? eh, lebih mudah lebih mudah apa ya? Nangkepnya gitu kalau cuma benda kayak gitu. Walaupun emang agak gampang diumpetin, tapi itu debate sih, ada yang bilang kayak lebih mudah apa ya? Menyita misalnya mining rig gitu ya, mining equipment versus lebih mudah menyita kayak 32 ETH, tapi itu debatable, tapi intinya mereka memotong environmental cost-nya ya gitu ya. Mereka mau bikin jaringan ini kayak ya kayak main komputer biasa kayak gitu sih. Jadi ini kan ada banyak koin-koin yang bertebaran di coin market cap sebenarnya. Nah, itu tuh kalau menurut hipotesisnya Pak Bintang sih ke depan koin-koin itu bakal masih banyak gitu. Tapi kalau misalkan, nah ini ngomongin the merge juga ya. Jadi apakah the merge ini nanti bakalan bisa membuat ETH ini semakin besar, Ethereum semakin besar dan semakin dipercaya? Apakah bisa nyaingin Bitcoin? Dan apakah si altcoins yang kecil-kecil itu akan di-pack gitu ke Bitcoin dan ETH? Atau gimana nih nasib-nasibnya para altcoins ini? Oh, itu banyak bahasa menarik sih tentang masalah apa namanya, eh, masalah stablecoin atau masalah itu ya. Jadi tentunya Ethereum sekarang setelah masuk ke POS, dia bisa menegasikan altcoin yang POS juga gitu, kayak ada Avalanche, terus ada beberapa yang lain lah yang saingan-saingan gitu kan. Yang mana Ethereum sudah POS sekarang gitu, ngapain pakai yang lain gitu kan. Dan Ethereum tuh dia apa ya, di tengah-tengah gitu antara dia jadi Microsoft atau dia jadi Apple gitu sih. Kalau kalau sejarah diulang ya, kayak gitu. Kalau dia tetap inovasi mungkin dia jadi Apple-nya gitu, tapi kalau dia inovasinya berkurang nanti mungkin jadi Microsoft-nya itu sudah gitu, orang pada bikin yang baru. Kita nggak tahu, ntar kita lihat aja kayak gitu sih. Berarti kalau misalkan yang aku tangkep ya, Mas Puji, berarti ada kemungkinan juga ketika altcoin atau apa namanya
stable coin yang lain pakai POS itu, si ETH ini sekarang bisa nolak gitu ya? Kayak bisa, ya udah aku pakai punyaku sendiri aja ketimbang beli. Nggak gitu konsepnya. Jadi gini, maksudnya si Ethereum itu kan, dia kan pada saat Ethereum belum jadi POS, masih lama banget Hmm, tuh 4 tahun mau bikin POS gitu ya. Karena hmm, bedanya Ethereum kan decentralized ya, jadi dia tuh harus koordinasinya tuh ribet banget. Kalau teman-teman hmm, ngikutin itu ada namanya EIP, itu kayak proses DPR-nya Ethereum lah gitu, kayak mau usulnya ke sana gitu, terus kayak ntar ada di dihajar habis-habisan, kenapa begini, kenapa nggak begitu gitu. Itu prosesnya panjang sekali. Itu tiap minggu ada weekly update juga dari Ethereum core developer gitu di YouTube. Itu bahasan lama banget. Itu kayak DPR-nya Ethereum gitu, lama banget. Jadi makanya Ethereum butuh waktu lama buat the merge, dan sebelum the merge orang pada bikin saingan Ethereum. Padahal konon katanya cuma copy paste, ganti beberapa baris gitu, jadilah blockchain baru gitu kan. Nah, katanya gitu. Nah, terus dengan adanya Ethereum pindah ke metode ini tuh ngebikin Ethereum bener-bener ya apa namanya, sekarang ngapain kamu pakai alternatif koin gitu kan, karena sekarang udah ada Ethereum loh gitu yang udah POS gitu kan. Nah, tapi kalau stable coin masalah lain lagi Raja. Jadi stable coin itu udah bahasan yang tersendiri lagi gitu kan, yang oh ada iya. banyak banget ininya. Ada orang yang pakai sekarang kan ada USDC gitu kan, atau BIDR, BUSD gitu kan. Ada beberapa jenis stable coin baru. Contohnya ada orang yang dia tuh bukan bukannya ngepeg ke dolar atau ke rupiah atau ke fiat, dia ngepegnya tuh ke CPI gitu, ke customer something index lah, indeks buat belinya customer. Jadi kalau misalnya di CPI naik 5% gitu ya, dia naik juga gitu. Jadi ada koin yang dia tuh di-peg ke harga beli ini. Jadi kalau misalnya dengan beli koin itu gitu, kalau kita beli, misalnya gini, misalnya kita bayar kontrakan atau rumah misalnya ya, apa namanya, pakai rupiah gitu. Tiap tahunnya mungkin gitu kan, sekarang 5 juta, tahun depan 6 juta naik kan. Nah, ada stablecoin baru nih yang lagi hot banget, yang mana ya kalau bulan ini 5, ya tahun depan 5 juga, karena di-peg ke sesuatu yang dia ikutin apa namanya, inflasi kayak gitu. Itu juga ada stablecoin, itu banyak banget lah stablecoin. Itu bahasannya mungkin bisa buat lain kali waktu lagi. Tapi ada Iya, banyak iya. pengembangan yang seru-seru juga sih di stablecoin ya. Itu tuh independent of the blockchain. Terserah blockchainnya apa aja, tapi ada stablecoin yang dia tuh Hmm, hmm, hmm. complicated banget lah dia. Ada yang, oh gimana kalau kita punya uang yang nggak pernah inflasi kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi orang udah mulai crazy gitu pemikirannya. Jadi what's next nih? Setelah the merge nih, what's next-nya, the big questions-nya adalah question mark-nya, what's next nih for Ethereum, for blockchain, for Bitcoin gitu. Apa Oke, itu? ya itu banyak ya. What's next-nya adalah ya tentunya eh kalau ditanya masalah harga saya nggak tahu, tapi maksudnya market lagi luar biasa ya. Tapi kalau ditanya pengembangannya, itu banyak banget pengembangan dilakukan teman-teman dari Ethereum. Itu sibuk banget, yang tadi saya bilang DPR-nya itu sibuk banget, kayak tiap hari postingannya banyak gitu, ada usulan baru segala macam. Dan mereka pengennya tuh adalah bikin namanya roll up centric. Jadi Ethereum tuh nanti orang tuh nggak pakai Ethereum gitu. Orang tuh pakai namanya L2 gitu. L2 tuh blockchain yang make Ethereum di balik layar, tapi dia bukan Ethereum gitu, something else. Kayak ada namanya Arbitrum, terus ada Starknet, ada lagi misalnya eh saya lupa namanya, ada banyak lah, ada Polygon, ini apa nama, roll up, ada banyak banget. Yang mana dia bakal pakai Ethereum behind the scene, tapi dia nggak pakai dia nggak bilang itu Ethereum, dia pakai Ethereum behind the scene. Nanti eh, transaksinya itu gimana ya? Ibaratnya gini, ibaratnya kayak bank gitu ya. Bank ini L2-nya gitu. Nanti eh nanti bakal settle juga gitu di sistem perbankan seluruh Indonesia. Ibaratnya kayak gitu sih. Jadi orang transaksinya di L2, tapi ntar bakal settle juga kegiatannya di Ethereum kayak gitu sih. Jadi L2-nya Oke. super cepat, tapi kurang secure. Tapi nanti kalau udah selesai, bakal di settle di Ethereum yang lambat tapi secure banget kayak gitu. Masih boleh nanya nggak ini? Boleh mas, Oh, boleh mas. silakan Pak. Saya mengikuti perkembangan bahwa konon perubahan atau merging yang terjadi di Ethereum ini menjadikan atribut desentralisasinya Ethereum berkurang, malah menuju ke arah sentralisasi gitu. Uh-uh.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, di US itu SEC melihat lagi perkembangan bahwa Ethereum tidak lagi sebagai komoditi, tetapi sebagai sekuritas gitu. Ini mungkin Mas Puji bisa dengan ilmunya menjelaskan. Gimana Mas Puji? Pak Bita udah tahu banyak nih kayaknya nih. Menurut saya sih Pak itu emang ada apa ya? Ada diskusi yang ada perdebatan yang lumayan intens antara apakah Ethereum yang lebih ke sekuritas sekarang dan Bitcoin yang lebih ke komoditas sekarang. Nah, itu ada lumayan perdebatan, terutama setelah the merge yang mana Ethereum bisa dipakai buat tadi ya validator kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ada bener Pak, bener emang ada aspek di mana Ethereum jadi semakin tadi ya centralized gitu karena jadinya orang kan biar dapat banyak ya hasil stakingnya gitu, mereka pasti nge-pool kan, kayak ada Coinbase bikin pool gede banget gitu kan, namanya C-ETH, dia bikin Coinbase ETH gitu. Jadi Ethereum yang terkumpul di Coinbase gitu kan. Ada Binance yang dia punya pool juga, ada namanya Lido, jadi decentralized staking pool gitu. Nah itu mereka ngumpul gitu kan, ya emang jadinya tersentralized gitu sih. Tapi di sisi lain teman-teman dari Ethereum juga dia punya perspektif, oh enggak gitu, kamu tetap bisa kok bikin punya kamu sendiri gitu di rumah kayak gitu sih. Dan mereka punya mekanisme kayak ada slashing segala macam yang bisa menjaga itu tetap aman gitu Pak. Masih debatable gitu gimana hasilnya, dan saya bilang ini adalah eksperimen game teori yang skala besar gitu. Jadi saya nggak tahu hasilnya kayak gimana, kita perlu lihat nanti hasilnya setelah mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun kayak gitu sih. Iya sih, mungkin masih terlalu cepat ya untuk menganalisis. Tapi menarik untuk dianalisa kan perkembangan merging, karena kan seolah kayak the world is shaking gitu mengenai kejadian merging ini. Iya betul Pak. Tapi ini saya rasa ini eksperimen yang luar biasa ya. Kita tunggu aja nanti kayak gimana hasilnya. Saya sendiri belum baca yang ini. Nah tapi kalau mau tertarik itu Vitalik Buterin ngeluarin buku namanya Proof of Stake. Waktunya tuh pas banget pada saat the merge terjadi gitu. Jadi dia ngeluarin 2 anak gitu ya, satu the merge, satu dia ngeluarin buku juga yang nunjukin tentang ide dia kenapa harus Proof of Stake. Lo hebatnya Ethereum itu, foundernya si Vitalik itu umurnya berapa tuh? Belum 30 tahun kali Mas? Belum Pak, setahun lebih tua dari saya kayak gitu. Iya, lebih muda dari Mas Puji. Lebih tua harusnya. Oh, 1 tahun di atas Mas. Iya, betul. Gila, Vitalik Buterin emang luar biasa itu anak itu. Genius. Ya jenius banget ya emang. Dan tulisannya bagus banget, kalau teman-teman mau lihat bisa aja vitalik.ca, itu tulisannya tuh bijak-bijak banget dan bagus kayak gitu.